Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023, kita akan mengikuti Studium Generale bersama pendiri NII Crisis Center, Pusat Rehabilitasi Korban NII, Bapak Ken Setiawan, dengan topik Bahaya Negara Islam Indonesia dari Pemberontakan hingga Terorisme. Hadirin yang kami hormati, acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua ya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita bertemu lagi di mata kuliah KU 4078, Studium Generale, yang selalu diadakan pada hari Rabu ini ya. Saya juga ingin menegur sapa mereka-mereka yang hadir secara daring ya, jadi yang menyaksikan melalui streaming YouTube ITB Official. Selamat bergabung ya. Para hadirin, para mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan yang ini, kali ini sebagaimana biasa saya ingin menyambut narasumber. Selamat datang Pak Ken Setiawan. Perkenalkan, saya Wijaya Martokusumo atas nama Ibu Rektor Profesor Reni Wiryadiskusuma mengucapkan selamat bergabung di acara Studium Generale Institut Teknologi Bandung yang secara rutin diadakan pada hari Rabu ini. Jadi hari ini kita akan mendengarkan paparan dan rekan-rekan semua bisa mendengarkan juga diskusi ya, dan bisa berdiskusi juga dengan Bapak Ken Setiawan. Beliau ini adalah pendiri NII Crisis Center ya. Jadi apa itu NII Crisis Center? Ini nanti bisa kita dengar dari yang bersangkutan ya. Dan tentunya topik hari ini sangat spesial ya. Jadi bahaya negara Islam Indonesia atau NII dari pemberontakan hingga terorisme ya. Jadi judulnya aja agak sedikit provokatif, tapi menurut saya Anda semua harus tahu. Anda semua harus paham, Anda semua harus bisa melihat secara proporsional ya. Karena ini dari zaman saya kuliah juga udah ada nih, cerita ini juga udah ada ya.
cerita tentang NI itu dari zaman saya kuliah tahun 80-an itu udah ada sampai sekarang ya. Nah, baik. Jadi terima kasih ya kepada narasumber. Kemudian saya juga ingin sebagaimana kelaziman nanti kita paparan mungkin sampai jam 10 ya Pak. Setelah itu nanti akan dipandu oleh moderator kita hari ini. Pak, nuhun ya Pak ya. Kemudian saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang mengupayakan acara ini dengan baik. Tentu saja kepada Pak Ditmawa dan kawan-kawan, Pak Pras, Ibu Naomi ya, dengan segala macam. Dan tentunya pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan. Terima kasih sudah membantu kita untuk bisa mendengarkan secara bersama acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada Pak Ken ya. Marilah kita simak penjelasan beliau sambil kita mengucapkan basmalah. Acara resmi dibuka dan saya kembalikan kepada pemandu acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator Bapak Ade Engkus Kusnadi SPD MPD. Beliau adalah dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB yang tergabung ke dalam kelompok keahlian ilmu-ilmu kemanusiaan ITB. Kepada Bapak Ade Engkus Kusnadi SPD MPD, kami silakan. Baik, Bapak, Ibu, dan para mahasiswa sekalian, nampaknya bisa kita mulai. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih untuk pembawa acara untuk kesempatan SG hari ini. Kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua tentunya. Bersyukur sekali kita semua, termasuk Anda, para mahasiswa Institut Teknologi Bandung, baik yang hadir secara luring di ruang atau di gedung Aula Barat ini, ataupun Anda yang ikut bergabung secara daring, baik itu meeting ataupun melalui live streaming YouTube. Sekali lagi beruntung ya, bisa sama-sama kita akan menyimak apa yang disampaikan oleh pembicara yang luar biasa, banyak sekali pengalamannya terkait dengan tema yang akan kita bahas ini. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Dan mohon izin menyampaikan juga kepada Pak Ken khususnya, ini kelihatan agak kurang penuh karena ini bertepatan dengan pekan ujian tengah semester nampaknya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang mungkin berbentrokan waktunya dengan pelaksanaan UTS. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Prof. Wi, kemudian Bu Naomi, Pak Pras, Pak Epin, dan juga seluruh pihak yang sudah membantu dengan sangat baik, sudah bekerja keras untuk terselenggaranya mata kuliah Studium Generale ini. Baik, para mahasiswa sekalian, peserta mata kuliah Studium Generale yang saya banggakan, izin terlebih dahulu kita panggil untuk pembicara kita dengan topik hari ini akan menyampaikan bahaya negara Islam Indonesia dari pemberontakan hingga terorisme. Nah, tadi Pak Wi menyampaikan, mungkin dilihat dari judul terkesan provokatif gitu ya. Ya mungkin nanti ini akan lebih menarik ketika kita banyak terlibat dalam proses diskusi dengan pembicara kita. Dan yang akan membawakan materi untuk kesempatan pagi sampai menjelang siang hari nanti, kita panggil bersama-sama Pak Ken Setiawan. Beliau adalah pendiri NII Crisis Center atau Pusat Rehabilitasi Korban NII. Kepada Pak Ken, kami silakan. Wah, sehat Pak Ken? Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di Institut Teknologi Bandung untuk pagi hari ini. Baik, para hadirin sekalian, mohon izin terlebih dahulu sebelum Pak Ken menyampaikan materinya, saya izin menyampaikan secara ringkas CV dari pembicara kita. Nama lengkap beliau, ini dipanggilnya Mas atau Pak? Bebas saja ya. Pak Ken Setiawan. Beliau lahir di Kebumen
tanggal 10 bulan Oktober 1979. Pendidikan beliau tempuh di SD Negeri Kertodeso tahun 92, kemudian SMP-nya di SMPN 1 Mirit Kebumen tahun 95, SMA-nya di SMEA ya Pak Ken ya, SMEA NU Berjan Purworejo. Kemudian beliau pernah mondok juga nih di Pondok Pesantren Al Nawawi Berjan Purworejo dari tahun 95 sampai dengan tahun 1998. Lalu sempat menimba ilmu juga di Pondok Pesantren Rodotul Tolibin Semarang. Nah, kemudian, nah ini yang kenapa saya sampaikan tadi, Pak Ken ini punya pengalaman bicara tentang ini. Karena tahun 2000 Pak Ken ini sempat terjerumus, sempat masuk ke Organisasi Negara Islam Indonesia atau NII. Nah, mungkin nanti beliau bisa banyak berbagi pengalaman mengenai apa sih itu NII, kemudian bagaimana dinamikanya sampai dengan saat ini, kemudian organisasi-organisasi yang diduga terafiliasi dengan gerakan ini, dan juga modus gerakan, modus operandi dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita diskusikan lebih banyak dengan Pak Ken nanti ya. Baik, pengalaman organisasi beliau mantan aktivis NII, Komandemen Wilayah 9, lalu beliau aktif juga di SIKAT ya Pak Ken ya, Solidaritas Islam Korban Aliran Sesat, lalu pendiri NII Crisis Center atau Pusat Rehabilitasi Korban NII, selanjutnya Ketua Forum Komunikasi Keluarga Korban NII, pengurus Aliansi Mahasiswa Korban NII, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Bidang Pemuda dan Pendidikan Provinsi Lampung, lalu Ketua Asosiasi Akademi Futsal Indonesia. Wah, selain mengurusi NII, ngurusi futsal juga ternyata Pak Epin ini, Pak Ken ini ya. Selanjutnya beliau berdomisili di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sekali lagi boleh tepuk tangan, ini luar biasa. Dari Lampung sengaja memenuhi undangan kita semua untuk hadir bersama kita tentunya di SG kali ini. Untuk nomor kontak barangkali mohon izin untuk disampaikan juga mungkin Pak Ken ya. Oh, di slide nanti. Nanti boleh Anda mencatat nomor kontak Pak Ken barangkali satu saat nanti memerlukan. Ya, kalau ada hal yang berkenaan dengan kapasitas beliau gitu ya, Pak Ken ini. Baik, Pak Ken, untuk mengefektifkan waktu, secara teknis mungkin nanti kami persilakan Pak Ken untuk menyampaikan sekitar 50 atau 60 menit lebih kurang untuk menyampaikan materi, dan selebihnya kita harapkan untuk lebih banyak diskusi nampaknya ya, baik dengan mahasiswa yang hadir di Aula Barat ini ataupun yang sudah menyimak melalui YouTube atau lewat Zoom meetingnya. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kami silakan untuk Pak Ken untuk menyampaikan materinya. Boleh tepuk tangan untuk pembicara kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Izin lepas masker. Alhamdulillah saya sudah vaksin 9 kali Pak. Yang 6 kali vaksinnya vaksin ideologi, yang 3 kali vaksin biologis Pak. Jadi insya Allah sudah imun. Terima kasih kepada Institut Teknologi Bandung, Prof. Wijaya, Ibu Naomi, yang sudah mempercayakan saya hadir di sini. Saya dulu nggak punya kawan, semua orang saya kafirkan. Sekarang punya saudara, punya kawan di mana-mana. Dulu musuh aparat, musuh kampus, karena dulu target saya ketika ngerekrut anak-anak kampus. Sekarang alhamdulillah bisa hadir di depan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tentunya berbeda dengan narasumber yang lain. Saya di sini disuruh cerita pengalaman buruk, perjalanan dulu terpapar kenapa, apa itu NII. Sebenarnya ini pengalaman buruk yang tidak perlu diceritakan, tapi semoga ketika saya ceritakan ini bermanfaat untuk hadirin semuanya. Terima kasih yang sudah hadir di Zoom maupun di streaming YouTube. Semoga ini bisa menjadi
bekal, karena hari ini persoalan NII banyak yang tidak tahu, bahkan banyak yang menganggap persoalan NII sudah selesai. Nggak ada. Faktanya sampai hari ini kami dari NII Crisis Center masih banyak menerima laporan dari masyarakat, dari keluarga, bahkan ada dari korban langsung yang menceritakan bahwa dirinya telah terpapar oleh gerakan NII. Ideologi tidak akan pernah mati, dia akan berkembang mengikuti zaman, apalagi hari ini ada media sosial, sehingga informasi begitu cepat masuk ke masyarakat. Kami NII Crisis Center semuanya para mantan yang sudah keluar, yang insya Allah sudah insaf, kami sudah NKRI kembali. Kami merasa punya tanggung jawab bahwa ternyata faktanya sampai sini masih berkembang. Kalau kami saja yang mengetahui persoalan ini diam, banyak kawan-kawan yang menganggap ini aib, nggak perlu diceritakan, sudah biarin saja. Kalau kami yang tahu diam, bagaimana masyarakat lain yang masih menganggap tidak ada, yang akhirnya juga bisa terpapar seperti kami dulu. Jadi ini sebagai tanggung jawab moral. Dulu kami ngerekrut untuk masuk ke dalam, hari ini kami bersama kawan-kawan ngerekrut untuk ngajak keluar. Dan ternyata beberapa kasus kita naikkan ke media sosial, ke online, ternyata banyak laporan. Wah Pak, kami juga terpapar, kampus saya juga terpapar. Jadi negara Islam Indonesia banyak yang kita nggak ada. Dalam sejarah kita mengenal ada namanya DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno Haji Marijan Kartosuwiryo. Jadi awalnya dari pemberontakan, lalu muncul terorisme. Orang tidak ujuk-ujuk menjadi teroris. Ada tahapan-tahapan. Yang pertama intoleran dulu, dia anti kebinekaan. Naik level menjadi radikal, dia bergabung pada suatu kelompok. Kalau sudah radikal, dia anti kebinekaan, anti negara, anti Pancasila, selangkah lagi jadi teroris. Jadi teroris itu pasti radikal, tapi yang radikal pasti belum pasti itu teroris. Jadi teroris ini orang-orang yang sudah melakukan tindakan teror, yang sudah berafiliasi dengan jaringan teror. Kenapa sih identik dengan Islam? Saya jawab tidak. Radikalisme tidak diidentik dengan Islam. Dia akan tumbuh di sebuah negara yang mayoritas. Kebetulan di Indonesia mayoritas agama Islam. Kita lihat di India yang mayoritas agama Hindu. Yang radikal siapa? Oknum yang beragama Hindu. Di New Zealand masjid sedang Jumatan ditembakin, banyak yang meninggal. Yang radikal siapakah? Oknum yang beragama Kristen. Nah, kebetulan di Indonesia ditangkap Densus 88, dicek KTP-nya agama Islam. Apakah mereka mewakili Islam? Tidak. Radikalisme adalah virus dalam beragama. Bahkan radikalisme dan terorisme sejatinya adalah musuh agama dan musuh negara, karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya. Jadi virus ini seperti COVID, bisa menimpa siapa saja, tidak pandang sisi usia, pendidikan, profesi. Pokoknya kalau sudah masuk ke dalam, akan menjadi bodoh mendadak. Karena kita taklid buta, merasa paling benar. Saya dulu menjadi panitia seleksi masuk surga. Yang masuk surga hanya kita dan kawan-kawan, yang belum masuk NI semua masuk neraka. Dan ternyata saya baru tahu ketika seperti kegiatan ini, panitia biasanya di luar, nggak masuk. Jadi dulu merasa paling benar, yang lain salah. Dan ternyata begitu saya tahu yang merasa paling benar, yang merasa pintar itu cuman iblis. Ternyata saya sudah mewarisi sifat iblis dalam diri saya, dan alhamdulillah bisa menyadari, bisa keluar. Jadi ini virus bisa menimpa siapa saja, apalagi kampus. Kampus ini pusat ide, orang bisa mengekspresikan idenya, dan ketika bisa diterima, maka ide itu akan berkembang. Jadi banyak sekali, bahkan bukan hanya mahasiswa, mohon maaf, ada salah seorang kaprodi, ada wakil rektor juga yang menginformasikan ke saya ternyata terpapar. Jadi ini bisa menimpa siapa saja. Bahkan kalau kita mengkritisi persoalan-persoalan sebanyak, kita dianggap anti-Islam, anti-agama, kita komunis. Orang Islam kau menolak negara Islam.
Nah ini yang terjadi. Slide-nya lanjut. Jadi ada 3 tahapan, jadi di NI itu ada di era Orde Lama. Kita kenal zaman penjajahan komunisme. Awalnya dulu kalau kita melihat sejarah, Kartosuryo ketika masa penjajahan masih oke lah kita sebut sebagai pejuang, karena dulu musuhnya adalah penjajah Belanda. Tapi ketika sudah ada kesepakatan, Republik Indonesia Serikat nggak mau bersatu, akhirnya dianggap sebagai pemberontak. Jadi dulu ada di Aceh, Sulawesi, Kalimantan, ada Daud Ber'eh, ada Kahar Muzakar, ada Ibnu Hajar, tokoh-tokoh yang awalnya kecewa akhirnya membuat front pergerakan. Lalu di era Orde Baru, jadi dulu zaman Orde Baru kalau mau ceramah harus lapor polisi, lapor ke Kodim, Skening, dianggap penekanan. Nah, muncul perlawanan oleh tokoh-tokoh NI yang belum kembali, karena ketika Kartosuryo sudah ditangkap dan dieksekusi, sebagian kembali ke NKRI, tapi sebagian masih merasa meneruskan perjuangan Kartosuryo. Nah, ini muncul dulu kasus, pernah dengar peledakan bom Borobudur yang pelakunya kemarin sempat viral konvoi khilafah. Jadi salah satu tokoh NI yang dulu meledakkan bom Borobudur, Abdul Qadir Hasan Baroja, yang menjadi khalifah atau Amirul Mukminin Khilafatul Muslimin yang pusatnya di dekat rumah saya di Bandar Lampung. Kemarin ditahan kasus kegaduhan dan undang-undang etik karena konvoi menggunakan solusi atas permasalahan pokoknya khilafah. Ada Ring Usra, Ring Banten dan lain sebagainya di era Orde Baru. Jadi kalau dulu dianggap Pancasila dianggap seperti tandingan Quran. Terus di era reformasi, karena kebebasan, kelompok-kelompok radikal, kelompok NI ini masuk lewat organisasi, lewat yayasan, mereka masuk ke masyarakat. Jadi ini dijadikan sebagai peluang, walaupun mereka secara ideologinya anti terhadap Pancasila, tapi mereka berusaha menyembunyikan jati dirinya, membaur. Bahkan kalau mau ngerekrut, untuk perempuan nggak usah pakai jilbab, nggak apa-apa, yang penting bisa ngerekrut, target terpenuhi. Dan ada model yang non struktural juga ada. Jadi di era saat itu yang adalah NII versus NKRI, masih lokal. Ini belum kecampur dengan ideologi yang transnasional. Lanjut. Slide-nya. Nah, ini salah satu konflik yang pada saat itu muncul. Jadi di NII itu ada beberapa masalah, termasuk kepemimpinan, masalah ajaran. Jadi ada yang struktural. Ini yang mungkin teman-teman sudah paham. Struktural itu yang dia sudah punya jabatan RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden, tapi kedoknya menggunakan sebuah lembaga pesantren yang terbesar di Asia Tenggara, tepatnya di Jawa Barat juga di Indramayu, namanya Pesantren Al Zaitun. Tauhidnya RMU, Rububiyah, Mulkiyah, Uluhiyah. Jadi masuklah ke dalam Islam secara kafah. Orang Islam tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Indonesia hukumnya tauhid, berhala, jadi dianggap belum hukum Islam. Ada non struktural. Ini yang faksi takmid yang ada di Jawa Barat. Al-Fatah, Abdul Qadir, Mas Tuki termasuk sama konsepnya, tapi digabung dari tauhid RMU, Rububiyah, Mulkiyah, Uluhiyah ditambah dengan Salafi, Wahabi, Jihadi. Jadi tak digabung dengan transnasional. Jihadnya jangan ngomong doang, harus amaliyah, beraksi. Ngelihat aparat atau PNS atau yang menghalang-halangi mereka dibunuh nggak apa-apa. Itu dalam kondisi perjuangan namanya jihad dan itu pahalanya berlipat ganda. Ada JI salah satu pecahan NII. Jadi di NII ada 9 komandemen wilayah. Yang paling eksis 9 tadi, yang Al Zaitun dan komandemen wilayah 2. Pimpinannya adalah Abu Bakar Basir dan Abdullah Sungkar. Pindah ke Malaysia, ganti baju namanya JI, latihan ke Afghanistan. Jadi di sana ganti baju saja. Nah, pemikirannya masih NI. Jadi 93 digabung dengan Salafi, Wahabi, Jihadi. Lanjut. Metodenya seperti apa? Jadi model gerakannya mereka sangat terstruktur. Jadi ada yang model struktur non struktural.
Jadi perekrutannya pun begitu canggih. Apalagi kalangan milenial. Mereka punya taktik, punya siasat bagaimana kalangan milenial bisa terpapar. Atau mungkin saya pengen simulasi. Dulu kalau kita ngerekrut maksimal 2 jam, orang bawa laptop, dompet harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gendam. Saya pengen mungkin 1 orang hadirin, saya mahasiswa, saya perlu 1 menit saja atau 2 menit ke depan, silakan. Atau boleh juga yang non-Islam, boleh ke depan? Boleh. Ada mic-nya dibantu. Ini kalau COVID namanya antigen atau PCR. Berarti mendeteksi orang-orang ini berpotensi enggak, OTG enggak bisa terpapar radikal. Ke depan enggak apa-apa, ada mic 2 Mas. Tenang saja, enggak akan direkrut, ini hanya simulasi. Oke, dengan Mas siapa yang pertama tadi? Nama saya Imad. Iqbal? Imad. Oh Imad, Mas Imad. Yang kedua? Nama saya Reza. Mas Reza. Mas Imad, Muslim? Alhamdulillah. Oke. Kita coba diskusi yang simpel-simpel saja. Ini untuk mendeteksi ini bisa direkrut apa enggak gitu. Mas Imad, Tuhan orang Islam dengan Tuhan orang Kristen beda atau sama Mas? Beda. Beda, oke. Mas Imad, Tuhan semesta alam ada berapa Mas? Mas Reza. Mas Reza, Tuhan semesta alam ada berapa? 1. 1. Tuhan Mas Imad dengan Tuhan Mas Reza beda atau sama? Beda. Enggak, Mas Reza. Mas Reza. Beda. Mas Imad, orang Islam boleh enggak mempercayai Tuhan lebih dari 1? Gak boleh. Berarti kalau Mas Imad katanya beda, di Indonesia ada 6 agama, berarti Mas percaya di Indonesia ada 6 Tuhan? Kalau Tuhannya enggak. Mas percaya ada 6 Tuhan berarti? Tidak. Lah tadi katanya beda. Agamanya aja jadi menghargai aja kalau. Iya, maksud saya Mas percaya ada 6 Tuhan di Indonesia? Kan tadi beda. Iya kan? Tuhannya beda, ada 6 agama yang resmi di Indonesia, berarti ada 6 Tuhan. Yang benar cuma ada 1. Oke. Boleh kita rekrut? Oke Mas, maju ke sini Mas. 1 dulu ya. Mas Imad ke sini Mas. Ke sini Mas. Pada dasarnya sama nanti rekrutannya. Mas Imad, biasanya korbannya laki-laki, kita siapkan 5 orang perempuan cantik yang hobinya sama. Mas Imad misalnya suka fotografi, kita siapkan 5 orang yang suka fotografi. Mas, ada teman saya dari luar negeri mau ngobrol tentang fotografi dan tidak di masjid, di musola, di taman, di food court, ngobrol 1 lawan 5. Jadi gambarannya begini, 1 korban 5 perekrut, 1 korban itu menjual kucing Anggora, ketemu dengan 5 orang yang pengen beli, nggak punya dana, di setting ini anjing. Mas, anjingnya bagus ya? Bukan, ini kucing Anggora. Yang kedua bertanya lagi, berapa harga anjingnya? Bukan, ini kucing Anggora. 3, 4, 5 mengatakan bahwa ini anjing. Akhirnya ya korban mengatakan, oh jangan-jangan anjing, karena semua mengatakan anjing. Oke, kita coba rekrut. Nanti yang muslim, bahasanya sama sih tapi beda. Mas Imad umat Islam berarti harus tahu betul Mas. Sejarah Nabi Muhammad Mas ya. Mahasiswa, anak SD aja tahu. Saya pengen tanya Mas, Nabi Muhammad lahir dan besar di negara mana Mas? Di negara Arab. Arab itu luas, tepatnya di mana? Di kota Mekah. Kota Mekah. Mekah sebuah negara, berarti ada yang mimpin. Siapa pemimpin Mekah ketika Nabi Muhammad lahir dan besar di sana? Kalau sekarang Pak Jokowi lah, dulu di sana kabilah-kabilah masih lah. Nabi Muhammad dibilang tuang senun, tuang sir, bahkan dilemparin batu sampai berdarah-darah ketika mencoba untuk berdakwah. Siapa pemimpin Mekah? Orang Islam harus tahu dong sejarah Islam. 1 korban 5 perekrut. Coba Mas Imad, lihat KTP-nya Islam. Oh, harus tahu sejarah Nabi, mahasiswa nggak tahu bagaimana. Siapa Mas? Lupa saya kalau pemimpinnya. Lupa apa nggak tahu? Coba hadirin, siapa pemimpin Mekah ketika Nabi Muhammad lahir dan besar di sana? Ada yang tahu tunjuk jari? Belakang? Ada yang tahu?
Ini simpel loh sejarah Nabi. Ini dijadikan untuk menjatuhkan mental korban. Namanya Abu Amir bin Islam Al-Ahkam atau disebut Abu Jahal. Zamannya disebut zaman apa Mas? Zaman jahiliyah. Jahiliyah, padahal Mekah pada itu negara yang maju, ekspor, impor, pertahanan, keamanan. Disebut jahiliyah masanya, disebut Abu Jahal pemimpinnya, padahal Abu Amir bin Islam Al-Ahkam, itu kalau di kampus sarjana hukum, ahli hukum. Bicara negara berarti berbicara peraturan Mas, undang-undang. Yang diberlakukan Abu Jahal pada saat itu peraturan yang sesuai atau melawan hukum Allah. Pakai mic Mas, dijawab. Yang diberlakukan Abu Jahal pada saat itu peraturan yang sesuai atau melawan hukum Allah Mas. Melawan Satu contoh, coba. melawan hukum Allah, contohnya seperti tidak memberikan kesempatan wanita untuk sekolah Oke. dan bekerja. Berbicara peraturan, Islam berarti kita pedoman Quran. Boleh nggak dalam Quran berzina Mas? Tidak, Boleh nggak mencuri? tidak, Boleh nggak minuman keras? tidak, Pertanyaan selanjutnya, apakah hukum Islam berlaku sepanjang masa? ya, Kalau memang berlaku sepanjang masa, dulu sebuah negara undang-undangnya melawan hukum Allah disebut Abu Jahal pemimpinnya, presidennya. Jahiliyah masanya. Bila hari ini ada sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah, pantas nggak disebut pemimpinnya Abu Jahal masa kini dan jahiliyah modern? Pantas nggak? Enggak, pantas sama enggak aja. Quran berlaku sepanjang masa enggak? ya. Berarti pantas enggak? Berarti sekarang tidak. Pantas. Hah? Pantasnya. Kalau memang pantas Mas, di Indonesia itu ada minuman keras. Dalam Quran dilarang, tapi beredar di toko-toko, di diskotik. Berarti pabriknya diizinkan pemerintah enggak kalau sudah beredar di masyarakat? Diizinkan. Pemerintah melawan hukum Allah enggak? Melawan. Berarti Mas Ida sekarang berada di sebuah negara yang undang-undangnya sesuai atau melawan hukum Allah? Melawan Oke, hukum terima Allah. kasih. Oke Mas, hampir sama dialognya tapi udah terima kasih, mempersingkat waktu. Mas Reza terima kasih, Mas Imad terima kasih. Boleh tepuk tangan kembali? Ya, makasih. Nanti ditanya lagi, umat Islam sumber hukumnya apa? Quran. Republik Indonesia sumber dari segala sumber apa? Pancasila. Coba kau ucap syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada hukum selain hukum. Kamu masih punya dua sumber hukum, yang satu sesuai hukum Allah, yang satu kata Mas Ibad melawan hukum Allah. Masih bermain-main kamu syahadatnya dengan Allah. Gagal menjadi orang yang beriman, harus bersyahadat ulang. Jadi kalau ada teman-teman pernah diajak kajian bersyahadat ulang, ini adalah bagian dari kelompok ini. Syahadatmu enggak sah. Seperti itu. Jadi mereka bahkan sudah punya struktur negara. Desa, namanya ada Odo, ada distrik, sampai gubernur presiden lengkap. Tapi masih numpang di NKRI. Karena mereka hanya negara bayangan. Jadi mereka ada yang struktural. Jadi model estafet nanti ada pergantian. Ada yang memiliki struktur imam atau pemimpin. Mereka lengkap. Bahkan bukan hanya materi, mereka sudah ada yang pelatihan. Jadi secara ada yang soft militan, ada yang hard militan. Nah ini yang bahaya, orang yang sudah terpapar secara pemikiran sudah anti kepada kebinekaan, anti terhadap negara ini tauhid, undang-undangnya tadi kata Mas Imad, melawan hukum Allah, harus hijrah. Nah konsep dakwahnya hati-hati kalau ada istilah hijrah. Artinya bagus, tapi ketika masuk di sini hijrah itu bukan sekedar tren hijrah, tapi sebuah perpindahan kewarganegaraan. Nanti ada prosesnya, penanggalan kewarganegaraan, ada penerimaan kewarganegaraan. Jadi ada namanya konsep jihad juga, bagaimana seorang harus totalitas dalam berjuang. Jadi lengkap, ketika orang sudah terpapar radikal pemikiran, selangkah lagi ketemu dengan JI, JAD, teman-teman yang sudah amalia, jihad kok ngomong doang, itu bunuh aparat, bunuh orang-orang yang dianggap kafir, dianggap sebagai bagian dari jihad. Lanjut. Modus operandinya seperti apa? Mereka berbeda dengan kelompok transnasional seperti tadi, Salafi, Wahabi, Jihadi, atau mungkin kelompok-kelompok khilafah seperti HTI, tadi seperti yang khilafah lokal, Khilafatul Muslimin. NI ini pinter menyembunyikan jati diri, jangankan kampus, jangankan aparat, jangankan pemerintah, keluarga terdekat saja, ini banyak yang tidak tahu kalau anaknya ini terpapar. Bahkan saya pernah nanganin istrinya itu 11 tahun bergabung, suaminya nggak tahu.
Jadi ada anggota aktif, ada anggota pasif. Jadi dia tidak pernah kegiatan hanya lewat komunikasi WA, tapi ketika ada kegiatan dia mendukung dana. Jadi ada aktif non aktif. Perekrutannya seluruhnya, ada mahasiswa, kalangan pelajar, bahkan kalangan artis juga cukup banyak yang terpapar ke sini. Jadi lengkap. Bahkan bukan hanya kalangan masyarakat biasa, yang ASN, yang bahkan TNI Polri yang terpapar paham ini juga cukup banyak. Karena mereka tadi dialognya luar biasa, banyak hal-hal baru yang dianggap sebagai kebenaran, sugestinya menggunakan kitab suci. Kalau kita bicara kitab suci kan nggak berani bantah. Jadi galang dananya juga banyak. Kalau kalangan pelajar dan mahasiswa, saya di Bandung banyak nangani, itu hampir dipastikan semua menipu orang terdekatnya. Keluarga, orang tua, tiba-tiba misalnya Mas Imad pulang ke rumah, Pak saya ngilangin laptopnya Pak Ken. Saya bilang ke bapaknya, Pak iya anak bapak ngilangin laptop saya. Anaknya ngaku, yang punya laptop ngaku, akhirnya orang tua mengganti. Berapa harganya? Saya belinya di luar negeri. Di Indonesia baru katalog harganya 15 juta, tapi kan anaknya aku yang punya laptop, orang tua mengganti. Hilangan barang, nabrakin motor, nabrakin mobil. Bahkan saya pernah nanganin mahasiswa UGM semester akhir, itu nipu orang tuanya 300 juta. Katanya mecahin alat laboratorium kampus. Anaknya nelpon ke orang tuanya. Bu, saya mecahin alat ini. Temannya juga nelpon. Bener anak ibu mecahin alat tersebut. Ada yang aku sebagai dosen, padahal dosen palsu. Anak ibu mecahin alat tersebut Bu, alat yang mau kita pakai mono sudah diganti. Ini kebetulan orang tuanya ada di Bandung. Jual aset senilai 300 juta, datang ke kampus UGM, menanyakan ke dosen, apakah betul Pak anak saya mecahin alat tersebut. Mohon maaf Bu, anak ibu sudah drop out dari kampus. Anak ibu terpapar radikal NI dan anak ibu kalau percaya sekarang menjadi DPO di kampus. Karena ngerekrut teman-temannya Bu. Nggak mungkin Pak, anak saya anak yang pinter Pak, berprestasi. Anak saya hafiz Quran, sudah saya bekali ilmu agama. Nggak mungkin bisa direkrut. Saya selalu komunikasi Pak, video call. Tadi aja saya telepon anak saya masih di kampus Pak. Kata Pak dosen, telepon sekarang, kalau bisa kita ketemu di ruangan Bu. Ditelepon di Pak dosen, di speaker, nak lagi di mana? Lagi di kampus Bu. Ibu di mana? Ibu lagi di kampus nak. Kalau memang kamu di kampus, ketemu dengan ibu dan ruangan. Menurut dosen, kamu sudah drop out dari kampus dan kamu sekarang terpapar NI dan menjadi DPO di kampus karena ngerekrut teman-teman. Bener nak? Sekarang ketemu dengan ibu di ruangan. Tidak dijawab, HP dimatiin sampai sekarang anaknya hilang gak tahu kemana. Bagaimana perasaan orang tua yang berharap anaknya menjadi kebanggaan keluarga, karena belajar dengan guru yang salah, akhirnya jihadnya pun jihad yang salah. Akhirnya yang menjadi korban bukan hanya anak, keluarga menjadi korban. Anak kesayangannya, anak kebanggaannya karena berguru dengan orang yang salah, puput sudah. Lingkungan, kampus juga menjadi korban. Kenapa? Ini seperti multi level marketing. Pemikiran radikal dalam dirinya tidak untuk dirinya saja. Dianggap sebuah kebenaran yang layak diperjuangkan, harus ngerekrut orang, satu ngerekrut 5, 5 ngerekrut 10. 10, 20, dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih beda sakau ini daripada narkoba. Narkoba direhabilitasi, kalau ini merasa paling benar, yang lain salah. Surga hanya miliknya, yang lain neraka semua. Susah, makanya perlu diskusi panjang. Ada beberapa tahapan-tahapan, ada yang mau langsung frontal, kenapa salah? Mana salahku dan mana yang benar? Nah, yang terjadi. Jadi akhirnya kalau saya melihat ini seperti ada tragedi kemanusiaan atas nama agama. Anak pintar dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlaknya, yang tadi mau berkumpul dengan teman-teman, jangankan yang beda agama, yang seagama pun akhirnya dikafirkan. Orang tua dikafirkan juga. Kan orang belum berbaiat namanya orang kafir. Jadi orang kafir seperti binatang ternak, boleh dicuri hartanya, boleh dirampok. Ini yang juga terjadi. Jadi ada konsep FAI, namanya FAI harta rampasan perang. Jadi nipu teman, utang teman udah nggak usah dibayar, nggak apa-apa, orang teman orang kafir nggak layak. Nah, untuk yang non struktural ada yang menggunakan FAI-nya, ada yang menggunakan usaha-usaha. Bahkan kemarin mungkin pernah dengar ada 6.200 kotak amal yang disita Densus 88 karena untuk mendukung terorisme. Jadi mereka menggunakan tadi demokrasi ini, kebebasan, mereka bikin yayasan kotak amal. Kalau pernah ngelihat
perempuan cantik bawa proposal, surat tugas, kartu nama di depan ATM, Ford Code, pom bensin. Kami dari Yayasan A, Yayasan B, Yayasan C, 100% kelompok ini. Kenapa? Daripada kriminal bermasalah nongkrong di ATM 1 hari, mereka nurunkan ribuan personil. 1 hari dari pagi sampai sore, kita ngambil 5 juta, nyisiin 50 ribu nggak sayang, tapi 50 ribu kali 100 orang, dari pagi sampai malam kadang-kadang dia. 5 juta itu 1 orang, dan dia menghasilkan dana yang cukup besar dari ini. Perekrutannya semua orang menjadi sasaran, cuman bedanya untuk yang non-struktural, ini yang direkrut adalah memang orang yang punya agama ketat. Jadi seperti saya yang besar di pesantren pun tidak jaminan untuk bisa lepas dari mereka, karena mereka akan mempunyai tim-tim khusus namanya tim hujumah tafsiriyah, bagaimana untuk merekrut calon-calon korban sesuai dengan latar belakang korbannya. Lanjut. Wilayah operasinya seluruh daerah. Cuman memang ada beberapa daerah-daerah yang dominan. Beberapa bulan yang lalu kita mencabut baiat 1.157 anggota NI di Sumatera Barat, terbagi menjadi 3 termin di daerah Dharmasraya, di Tanah Datar, dan 50 kota. Di Sumatera Selatan kemarin, di Lampung, di Garut kemarin juga banyak. Jadi seluruh daerah sebenarnya, cuman memang ada secara histori Kartosuwiro besar di Jawa Barat. Jawa Tengah juga ada tadi jaringan Solo yang menjadi JI, Sumatera, Kalimantan, termasuk generasi Kahar Muzakar, cuman sekarang banyak yang tidak menggunakan nama NII. Ada yang menggunakan yayasan, ada yang menggunakan ormas, mereka menyatu di masyarakat. Yang fungsional juga mereka bikin lembaga pendidikan, lewat bimbel gratis, outbound gratis, ini masuk sekolah, masuk ke kampus. Maka mereka bikin koperasi namanya Koperasi Desa Kota. Mereka masuk ke kampus, bikin pinjaman yang lunak kepada mahasiswa yang membutuhkan dana. Ini menjadi pintu awal untuk pendekatan kepada mahasiswa. Untuk yang non-struktural, ini yang jaringan sudah berafiliasi dengan jaringan-jaringan terorisme. Jadi mereka ada sipilnya, ada militernya. Jadi mereka orang-orang yang luar biasa secara organisasi, namun tadi karena berawal dari guru yang salah. Lanjut. Aksi amaliyahnya, kalau pernah mendengar ada pelemparan granat, pematang siantar, Rumah Sakit Manuel. Jadi ini dianggap sebagai jihad yang bukan hanya ngomong doang, tapi amaliyah, bukti nyata dari perjuangan. Padahal faktanya kalau mereka melakukan aksi bom-bom, termasuk bom bunuh diri, bukan jihad, mati syahid tapi mati sangit. Karena mereka gosong ya. Lanjut. Nah ini derivasinya dari NI yang struktural, KW9, Panji Gumilang alias Abu Toto. Ini menjadi catatan penting buat kita. Mereka punya celah di negara kita karena memang secara hukum negara kita masih lemah. Orang-orang yang bisa ditindak dengan kasus terorisme adalah orang-orang yang sudah melakukan tindakan terorisme. Kalau hanya dipaham dan pemikiran, tidak. Jadi harus minimal memenuhi 2 unsur alat bukti, termasuk pasal makar. Harus dibuktikan dia punya KTP, dia punya struktur. Mereka KTP sampai sekarang nggak punya. Jadi mereka luar biasa. Mereka bikin organisasi, pernah dengar Komar, Komunitas Milah Ibrahim? Pernah dengar Gavatar, di Bandung ada Kesatuan Al-Haq, Al-Quran Suci, Islam Sahadat, macam-macam. Ini salah satu contoh saja. Pernah bikin MIM Masyarakat Indonesia Membangun, pernah dengar Gavatar, Gerakan Fajar Indonesia, itu juga bagian dari kelompok NI yang memisahkan diri membuat sebuah organisasi baru. Yang non-struktural, kelompok Al-Arqam Temanggung, Ring Banten, grupnya Imam Samudra, Batalion Abu Bakar, Amin Jakarta. Nah ini kelompok-kelompok yang akhirnya menjadikan afiliasi teroris termasuk Jamaah Islamiyah. Semuanya banyak sekarang yang diwadahi oleh namanya Khilafatul Muslimin yang kemarin heboh di Indonesia. Lanjut. Konfliknya seperti apa ketika orang sudah terpapar?
banyak yang depresi, banyak yang stres, banyak yang gila untuk yang di struktural karena mereka tekanan begitu kuat, punya target yang harus dicapai. Saya beberapa waktu yang lalu nanganin mahasiswi IPB Bogor, itu terpapar, tiba-tiba punya kebutuhan besar, minta orang tuanya nggak ngasih, minta duit, elektronik, peralatan dapur dipecahkan semua. Orang tuanya melihat anaknya ini kesambet di mana, dipasung, dirumahkan, diputus komunikasi dengan dunia luar, manggil dukun. Menurut anaknya kesambet. Dan menurut dukun ketika diidentifikasi dukun, anaknya terpapar di pohon yang pojok yang besar sana, Bu. Anaknya disuruh mandi 7 rupa, disuruh motong kepala kerbau dalam waktu 1,5 tahun. Anaknya ini perempuan, rambut panjang, sekarang dicabutin rambutnya botak. Artinya penanganan yang salah tidak menyelesaikan persoalan. Korban ini pengen bertanya, kalau aku salah mana salahnya? Dan mana yang benar? Oleh keluarga harus mengikuti kata dukun, sehingga bukan persoalan ideologi. Ini sudah kesarap, ini yang juga menjadi bahaya. Karena target yang begitu besar. Orang-orang juga di dalam pasti punya masalah-masalah dengan keluarga, masalah ekonomi, infak harus terjawab. Maka ketika keluar, biasanya rata-rata kalau tidak punya mental kuat akan depresi, stres. Karena kadang-kadang satu sisi masih mengingat, tapi kayaknya beberapa pemahamannya masih benar kok, ini pasti oknum. Padahal sudah melihat fenomena banyak sekali hal-hal yang salah depan mata. Kriminal, ini juga akhirnya menghalalkan segala cara. Kalau pernah dengar kasus di tahun 2000 sampai 2003, saya aktifnya tahun itu, pembantu baru kerja 1 hari, gasak harta majikan, mohon maaf itu kerjaan kawan-kawan kita semua. Jadi harta orang kafir nggak apa-apa. Jadi kalau kita butuh dana, kita siapkan tim kita, perempuan, nggak usah banyak-banyak, 5 orang saja. Kita palsuin KTP, ijazah, kartu keluarga. Kita beli koran yang banyak lowongan pembantu. Jadi kita masukin saja, nggak usah 1 minggu 1 bulan, 1 hari saja di situ, telepon. Abi, rumah kosong, majikan pergi anak sekolah. Kita bawa mobil, kalau perlu bawa truk. Harta orang kafir nggak mau kita ambil. Jadi kita melakukan kriminal atas nama agama. Saya di rumah kayak toko emas dulu sama kawan-kawan. Emas yang asli sebelah kanan, emas yang palsu sebelah kiri. Kita nyari komplek Jakarta dulu, Pondok Indah, Permata Hijau, Kalibata, Pejaten. Dan saya baru tahu ternyata orang kaya di Pondok Indah itu banyak emas palsunya. Yang asli setumpuk, yang palsu 5 tumpuk. Jadi kriminal atas nama agama, melakukan kriminal atas nama perjuangan. Ini kan bahaya sekali. Banyak teman-teman yang akhirnya jadi ateis. Negara Islam salah, NKRI juga salah, undang-undang yang melawan hukum. Nggak usah pakai agama, nggak usah pakai negara. Hidup seenak, banyak teman-teman yang pindah keyakinan juga banyak. Merasa kecewa, seperti dulu senior di NI, Saifuddin Ibrahim itu dulu guru di Al Zaitun, tokoh NI, kecewa pindah agama, akhirnya menjelek-menjelekan agama. Ini yang juga terjadi. Tekanan ideologis, banyak gabung kelompok-kelompok yang radikal, tadi yang saya sebutkan, termasuk yang struktural melakukan amaliyah yang dianggapnya sebuah jihad. Lanjut. Langkah seperti apa yang harus kita lakukan? Nah ini yang kita lakukan bersama kawan-kawan NI Kri Center, kita melakukan edukasi kepada masyarakat, harus belajar agama dengan guru yang jelas, dengan guru yang moderat. Kalau sudah ditutupi, apalagi kalau masuk lokasi harus tutup mata, harus ditutup, jangan tahu lokasinya. Apalagi sudah menyalahkan pemerintah togut, negara ini jahiliyah seperti tadi Mas Imad. Ini harus kritis terhadap informasi yang kita terima. Karena hari ini mereka masuk lewat media sosial begitu cepat. Jadi kita harus saring informasi sebelum kita share, jangan sampai kita menjadi korban hoax atau menjadi pelaku karena turut menyebarkan informasi yang salah. Jadi ini yang harus kita lakukan, seperti narkoba. Kalau sudah diajak kajian seperti itu, seperti tadi dialog-dialog seperti yang saya sampaikan, tolak dengan tegas. Kalau kita tidak punya argumentasi kuat, jangan ikuti. Kalau masih ngejar-ngejar, lapor pihak kampus, masih ngejar-ngejar lapor aparat supaya ditindaklanjuti dengan hukum yang berlaku. Karena tadi ini virus, bahkan mungkin di sekitar kita ada yang terpapar, kita tidak tahu. Termasuk membangun komunikasi dengan ini orang tua. Kalau sudah dikaji ngobrol, tadi saya diajak kajian seperti ini, tutup-tutupan, nggak boleh cerita ke teman, harus mengikuti lagi dan menyalahkan pemerintah. Ini harus segera kita tolak.
Nah ini yang kita lakukan dari teman-teman NI Center, kita bicara tentang kebhinekaan, bicara tentang Pancasila. Kami dulu adalah orang-orang yang anti Pancasila, karena tadi saya anggap Pancasila togut, Pancasila berhala, ini produk hukum yang melawan hukum Allah. Nah kami berusaha menyampaikan Pancasila dengan cara yang menarik. Ternyata, Mas Reza, Mas Imad, ternyata sila pertama dalam Pancasila itu sangat brilian yang dirumuskan oleh para tokoh bangsa, oleh para ulama. Kenapa? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan di dunia ini hanya satu. Tuhannya manusia, Tuhannya iblis, Tuhannya malaikat. Sama. Perbedaan kita manusia dengan iblis. Iblis sombong. Secara kepintaran, secara ibadah, iblis lebih pintar. Iblis sombong. Perbedaannya merasa paling pintar, merasa paling benar. Saya tidak yakin kalau saya lahir di Bali, orang tua saya Hindu, lingkungan saya Hindu, barangkali saya juga menjadi, artinya apa? Perbedaan ini menjadi sebuah kehendak Tuhan yang tidak bisa kita ingkari. Perbedaan itu anugerah. Dalam Islam dijelaskan perbedaan menjadi alat untuk lita'arofu, untuk kita saling mengenal. Jadi sila pertama itu luar biasa. Ketika saya keluar, saya dipertemukan dengan teman-teman tokoh-tokoh dari agama Hindu, dari Buddha, dari Konghucu, dari yang Kristiani. Mas, kita dialog. Lah nggak mau, dia Tuhannya kan 3 orang Hindu. Dia menyekutukan Allah, Tuhan dia Brahma, Siwa, Wisnu. Coba kamu tanya dulu sama tokohnya. Kemarin kan nggak pernah lita'arofu, nggak kenal. Coba Tuhan sampean 3 kan? Mas Ken, Tuhan kami 1, Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan saya dengan Mas Ken sama, cuman di zaman saya nyebutnya Sang Hyang Widi. Tuhan hanya 1 di dunia ini Mas. Kita nggak bisa request mau lahir di Indonesia, gimana? Kita sejatinya saudara, kita hanya bisa menyebut. Terus saya tanya dengan orang Kristen, Tuhan kamu kan 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Mas Ken, Tuhan kami 1 Allah. Yang 3 itu Mas Ken pribadi tentang Tuhan, termasuk yang orang Hindu. Yang 3 ternyata sifat Tuhan. Kalau dalam Islam namanya Asmaul Husna. Jadi Tuhan Mas Ken lebih banyak dari saya. Oh iya juga, 99. Oh jadi itu yang 3, iya nama orang bijaksana menyebutnya dengan nama, banyak nama. Tuhan hanya 1, orang Buddha sama. Ternyata Tuhan hanya 1, makanya founding father kita dengan sila pertama itu, kalau kita sudah pahami sila pertama, kita sudah menjadi orang yang damai. Kenapa? Tuhan kita sama. Dalam mensikapi perbedaan ada namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda. Tapi kembali kepada sila pertama. Tapi Tuhan kita sama, nggak usah kita perdebatkan. Mari kita hargai perbedaan ini. Perbedaan menjadi anugerah untuk kita saling melengkapi. Ada namanya lakum dinukum waliyatin. Ya udah bagiku agamaku dan bagimu. Yang kita yakini. Karena beragama itu seperti handphone. Di tahun 90-an HP tolat-tulit, poliponik, sekarang ada Android. Fungsinya sama buat nelpon, namun fiturnya berbeda. Tapi di zaman itu, tolat-tulit kan bagus sekali karena belum ada Android. Begitu juga agama, pada saat itu ya memang peradabannya berbeda. Agama satu dengan agama yang lain, jeda waktunya ratusan tahun, ribuan tahun. Otomatis bahasanya berbeda, peradabannya berbeda. Ya sudah kita nggak usah saling senggol. Kembali kepada sila pertama, Tuhan kita 1 kok. Ya sudah, kita menjalankan agama kita dengan baik, dengan cinta kasih. Jadi kalau kita sudah paham sila pertama, bonusnya sila kedua, kemanusiaan, memanusiakan manusia. Kemanusiaan, adil terhadap diri dan orang lain. Ya sudah, kita ibadah dengan cara kita, mereka dengan cara mereka. Adil dan beradab, punya akhlak. Akhlak kepada keluarga, kepada lingkungan, termasuk akhlak kepada negara. Tapi kalau kita tidak paham sila pertama, pasti akan menyalahkan teman, menyalahkan agama yang beda, menyalahkan pemerintah. Level pertama dalam tahapan terorisme, intoleran, merasa paling benar. Tadi seperti saya dulu menjadi panitia seleksi masuk surga, merasa paling benar. Kalau kita sudah dapatkan sila kedua, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita bisa bersatu, duduk bersama, ngobrol, percayalah, apapun agama kita, kalau kita sudah duduk bersama, tidak ada persoalan. Selama ini kita suuzon karena tidak pernah duduk bersama. Orang Jawa bilang, kalau kita masih berpikiran sempit, itu ngopine kurang kental, dolane kurang adoh. Ngopi, ngolah pikir bagaimana kita diskusi, ternyata di antara kita gak ada persoalan ya. Ya selama ini kita suuzon karena kita tidak duduk bersama.
Jadi ini kita harus sering duduk bersama supaya kita bisa bersatu. Ada masalah, sila keempat, musyawarah mufakat. Kita musyawarahkan. Indonesia adalah negara yang berpotensi konflik terbesar di dunia. Namun kita bisa didamaikan oleh Pancasila sebagai alat pemersatu. Di Jepang kalau seminggu nggak kerja nggak makan, kita seminggu nggak kerja, kita masih makan. Di Indonesia ada kenduri, ada tahlilan, ada hajatan, kita masih diundang. Jadi Indonesia luar biasa. Di Timur Tengah cuma beberapa suku bangsa ribut. Kita yang sekian banyak perbedaan suku bangsa, kita dipersatukan Pancasila. Nikmat mana lagi yang kita dustakan. Jadi ini harus kita syukuri perbedaan di Indonesia. Kita tidak bisa, kita punya gotong royong, kita punya kearifan lokal. Ini yang mau dihancurkan oleh kelompok-kelompok NI, kelompok-kelompok transnasional. Kita diadu domba antar suku, antar agama supaya kita pecah. Ini proxy war, ini yang harus kita pahami bersama. Jadi kalau sila 1 sampai ke 4 kita dapatkan, insya Allah sila ke-5 kita dapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila itu ternyata indah sekali. Memang Pancasila bukan wahyu ilahi, tapi di dalamnya tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama. Karena sudah mengakomodir lengkap sekali. Makanya saya bilang ini ide-ide brilian tokoh bangsa yang harus kita kampanyekan. Makanya ini tema-tema kebinekaan tentang Pancasila harus kita galakan, termasuk di kalangan pendidik, kalangan dosen, supaya kita bisa hidup berdampingan. Apapun latar belakang kita punya tujuan yang sama. Seperti orang naik ke gunung. Kalau kita baru belajar agama seperti orang yang baru mendaki, seolah jalan kita paling benar. Tapi ketika sudah sampai di puncak, ternyata yang dari utara ada, yang dari selatan ada, yang dari timur ada, jalan begitu banyak. Ketika sudah melihat, oh ternyata ada begitu banyak jalan, tujuannya sama ke atas. Ya sudah, kita saling menghormati dan insya Allah kalau kita bisa sinergi, kita bisa bersatu walaupun latar belakang kita berbeda, ke depan Indonesia aman dan damai. Jadi ini yang kita lakukan bersama kawan-kawan, ini fakta, ini bukan konspirasi, ini kalau saya sebut tadi, ini ada sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama dan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tapi tanggung jawab kita bersama untuk bersama-sama mencegah, melindungi lingkungan kita dari bahaya gerakan radikalisme, baik itu yang lokal NII maupun transnasional tadi yang Salafi Wahabi, kelompok-kelompok khilafah yang mau mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi transnasional. Jadi ini menjadi tugas kita bersama, jangan sampai lingkungan kita terpapar ke sana. Terus ada lagi yang terakhir, ada kawan saya yang bertanya, Mas Ken dulu sampai kan radikal, sekarang bisa menerima perbedaan. Ini yang tanya teman saya orang Hindu sama Kristen. Apa yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah Mas Ken? Kan sampean dulu menjadi panitia seleksi masuk surga. Yang masuk surga kan menurut literasi yang saya baca itu hanya umat Islam. Dari 73 golongan itu hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu kelompok yang lain masuk neraka. Apa itu yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah? Terus apa yang disebut kafir Mas Ken? Karena kafir itu bahasa yang sepertinya buruk sekali, orang yang diklaim masuk neraka. Saya jawab begini, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bahasa Arab. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mengikuti ajaran para utusan Tuhan. Jadi orang-orang yang menjalankan ajaran Tuhan dengan cinta kasih. Jadi Ahlus Sunnah. Karena setiap agama saya yakin mengajarkan tentang cinta kasih. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama. Jadi Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Tuhan dengan cinta kasih. Lalu apa Mas Ken Al-Jamaah? Al-Jamaah adalah bukan kelompok, bukan sekte. Al-Jamaah itu adalah negara. Jadi orang-orang yang menjalankan agama dengan cinta kasih dan taat kepada negara. Bagaimana kalau ada orang rajin ibadah tapi dia mau memberontak negara? Dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa untuk orang Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan termasuk penghayat kepercayaan. Dia sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan hanya satu. Ini Mas Ibad, Tuhan hanya satu. Tuhan yang Esa, masing-masing agama dengan menyebut dengan nama yang beda dan dia taat kepada negara. Oke, negara banyak kekurangan. Tugas kita untuk mengisi, untuk mengkritisi, bukan mengganti sisi negara. Jadi kalau orang rajin ibadah tapi anti terhadap negara, saya bisa jawab itu bukan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apapun agamanya, kalau dia menjalankan agama dengan baik dan taat pada negara, dia berhak surga. Jadi surga bagi saya tidak dimonopoli oleh satu agama apapun.
semua orang yang bertuhan, yang beribadah dengan cara masing-masing dan taat kepada bagi saya berhak surga. Karena di dalam Islam di surat Al-Baqarah ayat 62 dijelaskan, sesungguhnya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu orang yang sudah percaya bahwa Tuhan satu. Dianggap sudah beriman, Tuhan cuma satu. Kalau dalam Islam ditegaskan dengan syahadat. Sudah percaya, kami umat Islam juga mengimani kok kitab suci agama lain. Taurat, Injil, dan Zabur, itu kitabullah. Mengimani Rasul agama lain. Ada 25 Nabi dan Rasul. Berarti kalau mengimani kan membenarkan. Yang salah adalah oknumnya yang memanipulasi kitab suci. Di masing-masing agama ada orang radikal juga yang memanipulasi kitab suci. Jadi semua agama berhak. Jadi orang-orang mukmin, orang-orang Nasrani, Yahudi, dan orang-orang Sabi'in. Orang-orang Sabi'in itu orang-orang yang menjalankan agama sebelum Nabi Muhammad ada. Dengan adat istiadat, dengan kearifan lokal. Kalau di Indonesia ada Kejawen, ada Sunda Wiwitan. Dia sudah percaya Tuhan satu, tapi dia beribadah dengan cara masing-masing. Ya sudah kita hormati, dan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa mereka berhak mendapatkan pahala surga. Jadi bagi saya perbedaan ini menjadi salah satu alat kesempatan kita untuk berlomba-lomba, fastabiqul khairat, untuk berbuat baik. Karena kita sepakat, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Lalu bagaimana orang kafir, Mas? Kafir bagi saya itu bahasa Arab juga. Pertama disematkan kepada orang yang merasa paling benar, yang mewarisi sifat iblis. Bisa disebut sebagai, yang paling benar saya, yang lain salah, surganya saya, yang lain neraka. Itu bisa disebut sebagai orang kafir. Yang kedua, orang kafir itu di Arab dulu ada orang kaya, di sampingnya ada orang miskin gak mau berbagi. Kufur atau ingkar nikmat diberikan rezeki oleh Tuhan, tapi dia ingkar nikmat gak mau berbagi. Bisa disebut sebagai orang kafir. Dan yang terakhir, kafir adalah berasal dari cover, menutupi kebenaran. Jadi mau Islam, mau Nasrani, Hindu, Buddha, mau penghayat, kalau dia menutupi kebenaran tentang ajaran-ajaran Tuhan, menyalahkan yang lain, mengkafirkan orang lain, itu juga bisa disebut sebagai orang kafir. Jadi mari kita belajar terutama dengan guru yang benar supaya kita tidak tersesat dengan tafsir-tafsir. Karena sejatinya hari ini kita penganut tafsir-tafsir, bukan penganut agama. Kalau kita hanya terpaku pada satu titik, kita mudah menyalahkan orang lain. Saya rasa kalau kita sering belajar tentang konsep Pancasila, kita bisa menerima perbedaan dan kita bisa hidup aman dan damai. Terima kasih. Bila ada salah, mohon maaf dari awal hingga akhir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ken, luar biasa ini. Baik, terbukti ya Pak Ken ini memang betul panitia, karena panitia terbiasa tepat waktu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ken atas paparan yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat ya. Oh iya, biasa di luar katanya beliau. Baik, ya ini saatnya kita untuk berdiskusi selama lebih kurang 30 menit mungkin maksimal ya ke depan. Pokoknya maksimal pukul 10.40 sesi diskusi kita. Untuk mahasiswa yang berada di Aula Barat ini, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami silakan. Silakan nanti untuk mendekati mikrofon yang ada di ruangan ini. Kemudian untuk para mahasiswa yang mengikuti secara online, untuk yang Zoom meeting boleh menggunakan fitur raise hand dan juga bertanya langsung. Dan untuk yang YouTube juga mungkin bisa difasilitasi seandainya nanti ada pertanyaan yang diberikan untuk pembicara kita. Baik, kesempatan pertama 3 penanya mungkin yang di ruangan. Barangkali ada yang sudah ingin menyampaikan pertanyaan. 1, 2, 3. Ya, sementara cukup. Dari Mas dulu silakan. Sebutkan nama dan juga dari program studi apa. Pertanyaannya langsung ya. Jadi langsung ke pertanyaannya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Ken yang sudah memaparkan materi tentang Bahaya Negara Islam. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Imadudin dari program studi Oceanografi 2019. Saya izin bertanya mengenai ajaran seperti apa yang diajarkan di
organisasi NII hingga menganggap bahwa terorisme itu bahkan bunuh diri adalah jalan untuk berjihad. Dan menurut pandangan Mas Ken sendiri, bagaimanakah jihad yang sesuai dengan Islam yang baik dan benar? Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan untuk penanya pertama, Iman, tentang bom bunuh diri dan konsep jihad itu sebetulnya kayak gimana gitu ya dalam pandangan Islam atau dalam ajaran Islam khususnya. Dia tampung dulu mungkin ya, Pak Ken. Boleh penanya kedua tadi, iya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Christian dari program studi Teknik Fisika. Saya ingin bertanya untuk Pak Ken mengenai potensi bahaya dari NII ini tentang pemberontakan hingga terorismenya. Bagaimana potensi dari NII ini untuk melakukan pemberontakan dan terorisme? Karena saya setelah mendengarkan paparan dari Pak Ken tadi, menganggap bahwa ini kayaknya semacam gunung yang akan meletus gitu. Awalnya diam-diam gitu, diam-diam terus tiba-tiba meletus saja, nggak tahu kapan. Nah, saya ingin bertanya bagaimana pandang Bapak mengenai potensi ke depannya gitu. Terima kasih, Pak. Baik, boleh tepuk tangan untuk Mas Christian. Penanya ketiga, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, perkenalkan sebelumnya nama saya Faizur Rahman Ilza dari Teknik Geodesi dan Geomatika. Sebenarnya saya punya dua pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah ada kayak peristiwa yang membuat Pak Ken merasa kayak ideologi ini sudah terlalu jauh salahnya dari menyalahi aturan-aturan yang ada di Pancasila. Dan juga yang kedua, kalau misalkan kita tuh lagi melakukan aktivitas dan kita ketemu kayak gerik-gerik orang-orang ini kayak mau nyebarin ideologi NII, itu sebaiknya apa harus kita lakukan Pak agar kita tetap konsisten dalam apa yang kita pegang, prinsip yang kita pegang agar kita tidak terpengaruh sama ideologi NII. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk para penanya kita. Silakan Pak Ken. Baik. Mohon dijawab. Tadi sekilas untuk prolog ideologinya, tapi secara lengkapnya mereka tadi konsep RMU, Rububiyah, Mulkiyah, Uluhiyah. Jadi mereka melihat kalau ingin masuk surga, lihatlah pohon. Jadi di Al-Quran ada surat tentang pohon. Alam taro kaifa daraballahu masalam kalimatan thayyiban kasajaratin thayyiban asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi tidakkah kau perhatikan bahwa Allah memberikan sesuatu yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya menghujam ke tanah, batangnya menjulang tinggi ke angkasa dan menghasilkan buah yang berkali lipat. Dalam pohon ada 3 unsur, akar, batang, buah. Akarnya iman, batangnya amal, pahalanya pasti surga. Yang berlipat ganda sesuai dengan janji Allah. Nanam 1 buah mangga, kalau kita rawat dengan baik setiap tahun akan berbuah berkali lipat. Tapi kalau buahnya pahit ya kan buahnya pahit juga. Begitu juga dengan akar yang tidak baik. Jadi mereka katakan akar batang buah itu iman, hijrah, jihad dikombinasikan dengan ayat masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jangan separuh-separuh. Orang Islam harus tinggal di negara Islam. Nggak bisa orang Islam negaranya NKRI, hukumnya Pancasila Togut. Itu berhala. Jadi konsep keimanan mereka bagaimana harus menolak meninggalkan Pancasila. Dan untuk meyakinkan itu, calon korban itu diyakinkan dengan kitab suci. Misalnya untuk membuat orang benci terhadap Pancasila. Jadi di surat Al-Baqarah ada namanya surat Tauhid. Yang mereka kampanyekan dalam bendera-bendera Tauhid walaupun tidak secara detail dijelaskan. Jadi menurut mereka ada surat Al-Baqarah ada sebuah kisah. Nabi Musa mendapatkan wahyu agar disampaikan kepada umatnya supaya umatnya memotong sapi betina. Umatnya bingung, wahai Nabi Musa, sapi yang seperti apa yang harus kami potong? Lalu dijelaskan Nabi Musa, itulah sapi yang warnanya kuning, tidak tua dan tidak muda, belum pernah membajak tanah dan sedap dipandang mata. Dijadikan sumber dari segala sumber hukum yang undang-undangnya melawan hukum Allah.
Pancasila kira-kira ciri-cirinya sama enggak? Jelas Pancasila warnanya kuning, tidak tua dan tidak muda, belum pernah bajak, namanya juga patung. Dijadikan sumber dari segala sumber hukum yang undang-undangnya tadi kata Mas Imad melawan hukum Allah. Berarti kita kalau menjadi orang yang beriman harus menolak, mengingkari dan meninggalkan berhala Pancasila karena ini dijadikan tadi produk sumber dari segala sumber yang produknya melawan hukum Allah. Enggak bisa. Kita umat Islam mempunyai dua sumber hukum, itu yang pertama. Jadi kalau kita masih mempercayai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum oleh kelompok radikal dianggap masih menyembah berhala. Masih ada Tuhan lain, itu buatan manusia dan produknya melawan hukum Allah. Jadi walaupun kita KTP Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan kita rajin ibadah tapi masih percaya dengan Pancasila, itu seperti buah apel yang baru kita petik. Bahkan masuk supermarket dibungkus aluminium foil, tapi apel itu kita tenteng tiba-tiba jatuh ke tempat sampah. Apel yang steril tapi berada di tempat sampah. Nilainya apel atau sampah? Sampah. Walaupun KTP Islam, rajin ibadah, berada di sebuah tempat negara yang undang-undangnya melawan hukum. Jadi bukan umat Islam tapi umat Pancasila. Itu konsep beriman mereka. Jadi sadis. Saya dulu kalau ketemu Pancasila seperti itu, kita turunkan, kita lempar, kita injak-injak, ini tauhid ini berhala. Kalau masih meyakini ini ibadahmu, sholatmu gak diterima sama Allah. Makanya kalau pengen sudah menjadi menolak, mengingkari, meninggalkan Pancasila, doktrin yang kedua adalah hijrah. Karena ibadahmu gak diterima, kotor kamu, ini berada di tempat sampah. Maka harus seperti buah, yaudah kita bersihkan. Nah, dalam membersihkan buah ini seperti membersihkan diri. Usianya berapa? 20 tahun. Ya untuk membersihkan diri, badan perlu odol, sampo dan sabun. Nilainya berapa? Ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 50 juta nilainya. Nah ini makanya banyak mahasiswa ketika terpapar, nipu temannya, nipu keluarga untuk membersihkan diri. Nanti di sana ada pengakuan dosa. Iya, jadi pengakuan, nanti ada pembersihan dosa. Bagaimana kita dibersihkan seperti buah supaya kita beribadah di tempat yang baru. Supaya kita hijrah. Dan ini menggunakan sejarah Quran juga dalam proses hijrah. Nabi Muhammad di Mekah 13 tahun berdakwah menggunakan konsep Darun Nadwah atau sekarang kita sebut pakai organisasi lah Pak, NU, Muhammadiyah. Menegakkan Islam pakai organisasi nggak bisa, harus hijrah membangun sebuah negara. Dari Mekah pindah ke Yasrib atau sekarang dikenal dengan kota Madinah. Ada umatnya yang nggak mau hijrah, wahai Nabi, rumahku, bisnisku, usahaku di Mekah. Kalau ke Yasrib, kamu makan apa? Nah, orang ini tinggal di Mekah, terjadi peperangan, meninggal, diabadikan dalam Al-Quran. Orang ini walaupun beriman, rajin ibadah, masuk neraka jahanam. Jadi ada dialog malaikat dengan orang ini. Bertanya kepada orang yang beriman, rajin ibadah, masuk neraka jahanam. Dalam keadaan bagaimana kamu meninggal? Wahai malaikat, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Malaikat bertanya kembali, kenapa tidak berhijrah bersama Rasulullah? Bumi Allah kan luas. Dan ditekan dalam surat itu, orang-orang ini ada tempatnya neraka jahanam dan jahanam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Kita ditakut-takutin dengan ayat. Akhirnya oh ya benar juga, kita harus hijrah. Kalau nggak hijrah, walaupun KTP Islam rajin keterima sama Allah. Ada kawan saya, senior, itu baru hijrah 1 bulan, pulang ke rumah, disampaikan ke orang tuanya, Bapak Ibu harus ikut ke Jakarta. Kenapa nak? Kalau nggak ikut hijrah bersama saya ke Jakarta, nanti kalau meninggal masuk neraka jahanam. Kawan saya diikat, dimasukin rumah sakit jiwa. Ini kesambet di mana? Merantau baru 1 bulan, pulang ke rumah dikafirkan semua. Kalau nggak hijrah, nanti masuk neraka jahanam kalau meninggal katanya. Ketika didiagnosis sama dokter, ternyata nggak gila dia kok. Dia kesambet pemahaman baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia miliki saat itu. Hijrah, jadi ada penanggalan kewarganegaraan, ada penerimaan kewarganegaraan. Misalnya, saya nama Ken Setiawan, hari ini menanggalkan kewarganegaraan Republik Indonesia, selanjutnya mohon diterima sebagai warga negara Islam Indonesia. Jadi mereka benci sekali dengan negara ini. Ini berbeda ya antara kritik dengan nyinyir. Kalau kritik kan masih konstruktif, masih membangun. Kalau nyinyir, pokoknya negara ini salah, solusinya ganti negara Islam atau khilafah. Jadi kan repot kalau ganti itu. Kalau kritik, ini masih ada, oh solusinya ini begini. Kalau mereka tidak, selagi masih ada Pancasila, siapapun presidennya, mereka akan tetap perangi. Karena dianggap tidak berkonsep hukum Allah. Dan yang ketiga adalah jihad. Jihad mereka, ya tadi,
totalitas dalam berjuang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, matiku, hidupku, semua yang ada padaku milik Allah. Allah itu adalah pimpinan kita. Karena pimpinan kita adalah perintah pimpinan, perintah Rasul, perintah Allah. Pimpinan kita adalah khalifah fil ard, wakil Allah di muka bumi. Jadi perintah pimpinan wajib ditaati sepenuhnya. Jadi kalau pimpinan bilang, kamu punya motor, punya mobil, jual. Makanya banyak yang masuk dalam kelompok ini pasti habis-habisan secara ekonomi. Jadi jihadnya anwal wa anfus, cari duit, cari orang, menegakkan program negara. Nah, ketika sudah finalnya ketemu dengan kelompok yang tadi, yang terakhir, yang teroris. Nah, ini mudah sekali, nggak perlu bimbing lagi, nggak perlu bina lagi. Udah, jihadnya jangan ngomong doang nih pakai ransel atau tuh bunuh. Ini sangat berpotensi sekali untuk naik level yang tadinya radikal akan menjadi terorisme. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Jadi doktrinnya itu Mas, simpel, 3 cuman, iman, hijrah, jihad. Bagus, cuman mereka tafsirnya yang ini yang dimaksud dengan memanipulasi agama. Mereka menafsirkan sesuai dengan keinginan mereka. Terus yang kedua, potensi bahaya ini seperti apa? Kelompok-kelompok radikal, NI yang lokal termasuk yang transnasional. BNPT merilis seluruh teroris yang ditangkap Densus 88, latar belakangnya kalau enggak NI, Salafi, Wahabi, Jihadi. Itu silakan di googling, ada. Latar belakangnya pernah di NI, lompatnya seperti kasus yang di Bandung kemarin di Astana Anyar. NII ketangkep, masuk penjara, ikut program DART tapi ternyata gak berhasil melakukan aksi kembali. Ya karena memang orang yang ketika sudah keluar dari penjara, orang tidak diwajibkan, mereka tarik-tarikan dari pemerintah harus mengikuti program DART. Teman-temannya juga siap narik lagi untuk bergabung dengan di jaringannya, karena yang sudah masuk penjara dianggap sudah naik level, sudah berjihad, sudah dites bahasa mereka. Jadi mereka bahaya sekali. Saya kemarin belum lama ke Turki. Saya ketemu dengan tokoh, dengan ormas, dengan yang ada di masyarakat sana. Mereka sangat trauma sekali dengan percobaan kudeta militer oleh veto 2016. Mereka katakan organisasi veto ini Mas, di Indonesia sudah banyak. Dicampur dengan organisasi NII. Ini hati-hati Indonesia kalau enggak waspada. Bahkan informasi dari mereka ini sudah menyusup di aparat ASN kita, di TNI Polri kita. Pernah dengar istilahnya bagus, polisi cinta sunnah, TNI cinta sunnah. Cinta sunnahnya enggak salah, cinta masjid, cinta Quran. Tapi faktanya tadi, mulai di level pertama intoleran, mudah menyalahkan yang berbeda. Boleh kita misalnya perbedaan masalah yang khilafiyah kunut, tapi jangan diungkapkan dalam sikap membenci itu. Nah mereka tidak, mereka hanya bicara pokoknya Salafi ini tokoh kita yang benar, yang lain ahli bid'ah semuanya. Nah ini yang menjadi persoalan, dan menurut tokoh-tokoh di Turki 2016 akan bisa terjadi di Indonesia 2024 karena kelompok ini akan bersatu, baik NI yang lokal, Negara Islam Indonesia versus NKRI dan kelompok khilafah yang mereka membangun koalisi. Karena 2024 tepat 1 abad mereka hancur di Turki 1924. Dari 2024 menurut mereka 1 abad mereka akan bangkit kembali. Kelompok NI yang lokal dan khilafah akan bergabung. Mereka akan nyari kendaraan. Dan ketika mereka tidak punya kendaraan, opsi kedua adalah kudeta. Karena mereka sudah yakin sudah menyusupkan anggota mereka di internal aparat. Jadi ini sebenarnya memang mengeri sekali, tapi kita nggak boleh takut. Kita harus waspada, jangan sampai kita merasa aman. Karena kalau merasa aman ini adalah bahaya terbesar, kita mudah lengah. Karena tadi sudah kita sampaikan, kita hari ini ada proxy war, kita diadu domba antar suku, antar agama, yang seagama kita ribut. Ini fakta yang terjadi. Makanya ini saatnya kita menyadari, kita bersatu, kita bentengi lingkungan kita. Karena ini 2024 akan menjadi medan perang, dan yang waras jangan diam. Kalau kita yang waras diam, ada silent majority. Yang waras maka yang kecil ini akan bisa mengalahkan yang besar. Nah ini yang menjadi perhatian kita bersama. Yang terakhir, yang paling jauh dan bagaimana mengidentifikasi
menangani bila orang dekat kita teridentifikasi radikal. Memang mereka hari ini nggak punya ciri-ciri khusus ya, seperti punya cingkrang, ini tidak. Padahal ya memang jenggot cingkrang itu kan nggak salah, yang salah kan penafsirannya yang memanipulasi kitab suci. Bahkan kalau anak gaul, perempuan sekarang, nggak usah pakai jilbab, rambut dipirang nggak apa-apa. Anak gaul pinter ngomong agama, ini kan menjadi nilai plus justru. Mereka tidak peduli, yang penting target tercapai. Jadi yang bisa tahu dia terpapar adalah orang-orang terdekatnya. Ada perubahan perilaku yang biasanya mau ngobrol dengan beda agama itu biasa menjadi tertutup. Terus biasa pinjam uang sana kemari, biasa pulang sore, pulang malam. Walaupun ini tidak dipastikan ya, ini hanya menjadi identifikasi awal. Jangan-jangan nanti ada temennya, biasa pulang sore, pulang malam, kamu masuk NI jangan-jangan ya gitu. Enggak juga. Biasa pembayaran tepat, kok minta duit jangan-jangan masuk NI. Ini hanya menjadi identifikasi awal. Kalau sudah ada identifikasi dari awal perubahan perilaku atau biasanya ngajak teman-teman terdekatnya, jangan ditindak sendiri. Laporan ke pihak kampus, pihak keluarga, bagaimana supaya nanti pihak keluarga dan kampus ini bisa sinergi untuk menangani bersama. Hadirkan orang-orang yang ngerti tentang masalah NI. Di Bandung teman-teman kita banyak, jadi kalau ditanya, dia akan balik nanya, kamu ikut NI ya? Apa itu NI? Saya nggak tahu loh. Ya kita kan bingung, nanya orang malah orangnya bertanya, menanya balik. Jadi pura-pura dia nggak tahu. Oh, adapun ketika sudah ada bukti, ada saksi misalnya, iya aku direkrut dia sama, oh itu dulu sekarang sudah enggak, kan selesai. Jadi SOP kita ketika sudah menangani orang yang terpapar seperti ini, yang pertama harus kita buka aurat. Aurat itu bukan jilbab, tapi rahasia kelompok, rahasia negara. Kamu dulu yang rekrut siapa, direkrut di mana, kajiannya dia berapa infaknya, siapa saksi hijrahnya. Jadi kalau dia sudah bercerita, terus kita coba untuk menyampaikan di tempat lain. Ini bukan aib, ini justru ketika kita sampaikan akan bisa membenteng lingkungan kita. Mungkin bisa nulis di medsos, di Facebook, di Instagram, di Twitter, bahwa ini ada, waspada. Kalau perlu kita ajak untuk kajian-kajian seperti supaya yang lain bisa mengetahui. Jadi memang menarik. Ketika sudah keluar banyak, oh mas saya sudah nggak mau bahas-bahas lagi, saya trauma, bohong. Barangkali masih ada pemikiran, ada pembenaran di dalamnya. Jadi harus dikeluarkan unek-uneknya. Jadi harus tadi, terutama tentang Pancasila. Bagaimana kita harus melihat perbedaan anak negara. Kalau enggak, apalagi dia cuma diam, enggak mau bergaul, tapi ternyata secara komunikasi masih bisa terlibat lagi. Kita kan enggak tahu mereka orang-orang yang memang secara militan terbangun luar biasa masif informasinya. Dan yang terakhir dengan melawan. Kita kasih mereka kesempatan untuk melawan. Orang ketika sudah ditipu kan merasa dendam. Saya harus bagaimana ketemu dengan orang yang nipu saya. Padahal dalam konsep ini bagaimana kita melawan, memberikan informasi. Kita sampaikan bahwa ini ada. Ini bukan bermaksud untuk membuat citra lingkungan atau masyarakat bahwa ini ada misalnya kampus A misalnya. Wah ini banyak seperti Jogja tadi, banyak radikal. Tidak, justru ini menjadi vaksin buat masyarakat umum. Oh ternyata ini ada, kita harus waspada. Karena orang yang sudah divaksin seperti COVID masih bisa berpotensi terpapar juga. Tadi ada OTG, terpapar tanpa gejala, ini kan bahaya. Jadi ini menjadi alternatif buat masyarakat. Dan kita ada hotline pengaduannya juga tadi, untuk informasi kita berdiskusi. Karena memang biasanya kawan-kawan yang sudah terpapar itu nggak mau berdialog dengan teman-teman yang nggak ngerti, apalagi kalau dihakimi. Yang selalu kita sampaikan yang kamu lakukan nggak salah, cuman belum benar. Karena ya ini loh pengalaman kita hadirkan teman-teman yang punya latar belakang beda yang pernah terpapar, baru dia akhirnya membuka diri. Karena virus ini luar biasa. Biasanya yang keluar itu ada kawan yang sampai meninggal, ada yang depresi. Jadi alhamdulillah saya dan kawan-kawan masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup ini. Saya bilang ini nyawa lebihan. Dulu rumah sudah dikepung Densus 88, tapi alhamdulillah pas saya tidak di rumah. Jadi ini virus bisa ada di sekitar kita tadi. Hati-hati ada yang OTG loh. Dia terpapar tanpa gejala. Jadi kalau kita mendengar Tuhan kita berbeda, berarti dia sudah, kalau dalam Islam menyekutukan Allah secara syirik tidak sadar. Tuhan kan hanya satu, makanya sila pertama Tuhan yang Maha Esa.
Kalau kita menganggap Tuhan kita berbeda, ya berarti kita mempercayai Tuhan berarti lebih dari satu. Oke, tadi orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Karena tadi peradaban dari agama satu ke agama yang lain berbeda. Jadi kalau korban-korban ini sudah bicara tentang Pancasila, sila pertama, sila kelima, saya anggap sudah aman supaya dia bisa kembali kepada masyarakat. Tinggal kita mengedukasi masyarakat supaya bisa menerima kembali. Karena ada kawan-kawan saya yang sudah keluar, diusir dari rumahnya juga ada, karena takut nanti akan menyebarkan pahamnya. Nah, kita edukasi masyarakat, dia sudah sadar, dirangkul kembali menjadi bagian masyarakat supaya dia bisa kembali beraktivitas seperti biasa sebagai masyarakat umum. Karena juga dilematis, kadang-kadang okelah kita paham masyarakat ketakutan, tapi kan setiap orang punya hak juga untuk berubah terhadap masa lalu yang dia yakini. Demikian mungkin, semoga tidak puas, nanti kita bisa lanjut tanya selanjutnya. Baik, boleh tepuk tangan untuk Pak Ken. Ini ada satu pertanyaan terakhir nampaknya Pak Ken dari YouTube ya. Ini sudah ditampilkan. Dalam beberapa momen seperti kampanye pemilu, narasi seperti ini nampaknya mendapatkan panggungnya. Kemudian framing-framing membuat paham NII seakan menjadi relevan bagi orang yang awam. Bagaimana meredam tren seperti ini apabila artis atau public figure yang ikut terpapar juga itu ya, karena dampaknya pasti akan lebih besar juga. Baik, tadi saya sampaikan jumlah mereka tidak banyak. Termasuk tadi di grup-grup WhatsApp 500 anggota yang radikal itu paling 1-2. Tapi 1-2 itu terus-terusan menyampaikan berita hoax, yang lain diam. Akhirnya anggota lain karena semua diam, jangan-jangan benar nih. Apalagi narasi media, kadang-kadang ada ayatnya, yang menyampaikan kadang tokoh. Nah ini yang juga saya sampaikan, kita harus lawan, kita harus ingatkan supaya yang lain tidak terpapar. Bahkan jujur, saat ini kalau saya bilang di 2024 sudah mulai pemanasan. Tempat ibadah yang seharusnya tempat untuk kita menjadi tempat yang menyejukkan, sekarang sudah mulai panas, sudah mulai kampanye-kampanye, isinya tempat ibadah sekarang hujatan, caci maki, ujaran kebencian. Nah ini yang harus kita ingatkan, makanya kami menyadari ini demokrasi, kebebasan berpendapat. Tapi jangan gitu juga sampai kebablasan, ada ujaran kebencian tempat ibadah. Kita di rumah sudah punya masalah, di tempat aktivitas punya masalah, ke tempat ibadah pengen tenang. Tapi ke tempat ibadah yang disampaikan ujaran kebencian, hujatan, kita pulang jadinya gondok. Dan kita juga berharap Kementerian Agama mewakili pemerintah, kalau bisa ada sertifikasi penceramah. Agar orasi-orasi keagamaan itu menyejukkan. Kita belajar agama menjadi baik, menjadi sejuk, menjadi damai, jangan menjadi pemarah. Karena banyak sekali sekarang yang belajar agama menjadi pemarah. Nah ini yang terjadi. Dan memang finalnya kita perlu sebuah regulasi, undang-undang yang melarang semua paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kalau tidak, maka paham ini akan terus berkembang. Kalau perlu seperti TAP MPR tentang komunisme, kita pakai logo komunis, itu bisa ditangkap. Kaos logo komunis. Kalau perlu paham tadi, paham yang anti terhadap Pancasila, paham NII, Salafi, Wahabi, paham khilafah yang mau mengganti sistem negara ini bisa dilarang. Sementara kan yang dilarang hanya organisasinya, FPI, HTI. Ketika mereka ganti nama kan faktanya sampai sekarang kelompok ini masih menyebarkan pahamnya. Di masyarakat, di sekolah, di kampus, bahkan di institusi pemerintah, di aparat kita. Atas nama demokrasi dan kebebasan berpendapat. Jadi kalau negara tidak tegas untuk membentengi masyarakat yang lebih banyak, maka ideologi akan berkembang dan 2024 akan menjadi bom waktu untuk kita semua. Naudzubillah, semoga jangan sampai terjadi. Jadi kita berharap negara membuat perpu, presiden atau perpres yang melarang semua paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Karena Pancasila ini tadi sudah menjadi, kalau dalam Islam kesepakatan bersama seperti piagam Madinah. Untuk kita hidup berdampingan, karena banyak kasus seperti kemarin di Sumatera, di Sumatera Utara, di Lampung, termasuk di daerah Banten, ada persekusi terhadap tempat ibadah agama yang beda. Ini kan tahapan-tahapan intoleran ini, merasa paling benar, tadi merasa punya surga hanya dia, yang lain neraka semua. Padahal
kalau dalam Islam dijelaskan ada namanya perjanjian Najran. Nabi Muhammad itu dalam berdakwah itu luar biasa bagusnya. Ada orang Kristiani, orang Nasrani membangun ibadah. Bantulah dan jangan jadi hutang. Kalau kita nggak bisa bantu dana, minimal kita dukung, kita support. Kalau bisa bantu, jangan jadikan hutang. Artinya itu kan akhlak yang luar biasa. Urusan ibadah urusan kita dengan Tuhan. Tapi urusan sosial kita ke masyarakat, kita harus bersatu, kita harus berdamai, kita harus harmoni. Kalau mau jadi pelangi, nggak bisa cuma satu warna. Pelangi harus berbeda-beda, berdampingan, maka akan indah seperti pelangi. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak ini Pak Ken. Sayang sekali waktunya sudah tepat malahan kalau di jam saya ya. Sudah habis. Teman-teman mungkin yang punya Instagram, promo Instagram Wah, juga. boleh. Ada channel YouTube-nya kita juga di Ken Setiawan Official, Instagram-nya Ken Setiawan juga. Silakan ya. Untuk Walaupun di situ kadang-kadang banyak teman-teman yang menghujat. Kamu orang Islam kok anti negara Islam, orang Islam anti khilafah. Saya jelaskan, ya kita ini belajar agama di Indonesia udah luar biasa, kita difasilitasi semua sama negara, sudah berdasarkan hukum Islam jelaskan. Demikian. Baik, terima kasih. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan sebagai kesimpulan, ini sesuai dengan Pancasila ya. Ada 5 hal. Yang pertama tadi penegasan dari Pak Ken, pembicara kita, bahwa NII secara organisasi mungkin sudah tidak berlabelkan nama itu lagi. Tapi sebagai sebuah virus ini masih hidup dengan kemasan atau wajah baru ya. Dan diperparah kondisinya saat ini dengan fasilitas media sosial. Nah, kita harus lebih waspada terhadap segala bentuk sepak terjang yang dilakukan oleh organisasi ini. Yang kedua, terorisme ini tidak identik dengan agama tertentu. Nah, ini harus kita tegaskan juga. Kemudian yang ketiga, penanganan terhadap korban yang sudah terlanjur terpapar ini haruslah menjadi penanganan yang tepat agar tidak tambah memperburuk atau tidak menambah masalah baru. Kemudian yang keempat, ketika kita ingin belajar ilmu, apalagi ilmu agama, maka bergurulah kepada guru yang tepat atau yang benar. Terakhir, kalau ingin punya banyak teman, banyak saudara, jangan masuk NII. Baik, itu saja Bapak dan Ibu sekalian dan juga teman-teman mahasiswa. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran dan antusiasme Anda di dalam mengikuti mata kuliah Studium Generale, khususnya untuk pagi sampai menjelang siang hari ini. Terima kasih, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik. Kami mohon kepada Bapak Ken Setiawan untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Sekretaris Institut Teknologi Bandung akan memberikan piagam penghargaan kepada Bapak Ken Setiawan. Kepada Profesor Wijaya Martokusumo, kami silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.